Assalamualaikum bro and sis. Jumpa lagi dengan saya dari Ngobarman, ngobrol bareng Seniman. Kita akan berkunjung ke rumah Dekgam atau The King of Ratu Jaru. Beliau adalah sebuah pakar musik Ratu Jaru atau pengajar Ratu Jaru di seluruh SMA Jakarta. Bentar lagi kita akan bertemu dengan beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobarman, ngobrol bareng Seniman. Assalamualaikum. Oke bro, kita baru sampai rumahnya King Ratu Jaru, Bang Dekgam. Assalamualaikum teman-teman, bro and sis, Ngobarman. Nih sekarang gue udah bersama King of Ratu Jaru, salah satu pakar pengajar Ratu Jaru se-Jakarta, se-Indonesia malah mungkin ya, se-Indonesia. Karena Ratu Jaru itu perlu diketahui adalah dipopulerkan oleh Bang Dekgam ini. Itu tahun 2000 ya? 2000. Tahun 2000. Itu pertama kali gue juga ketemu sama beliau. Kita sempat satu kos bareng bro. Paten banget. Banyak kejadian lucu deh ya kan. Nah, oke. Sekarang gue cuma pengen tahu aja gitu pengalaman sepak terjang lo selaku dari King Ratu Jaru gitu kan. Sampai orang-orang menjuluki lu King of Ratu Jaru. Oke. Kita berbicara pengalamannya sebenarnya tahun 99 ya, hidupnya sebenarnya hampir seperti tahun 2020 sekarang nih. Jadi memang lika-liku kehidupan aku secara pribadi dulu memang merantau ke Jakarta. Aku berpikir di Jakarta ini memang sebuah tempat untuk bisa berekspresi, bisa untuk mengadu nasib. Ya semuanya tergantung sebenarnya pada rezeki kita juga sih, langkah dan pertemuan kita semua di Jakarta. Aku bercerita dulu memang hidup aku susah banget di Jakarta. Memang teman-teman pada tahu kali ya gimana kehidupan aku di Jakarta dulu, yang dari satu tempat ke tempat yang lain akhirnya berpijak di Taman Mini, di Taman Mini di daerah sini nih. Ya beginilah nasibnya sekarang, mudah-mudahan ya Ratu Jaru pun bisa berkembang. Ya tidak semuanya tidak seperti membalik telapak tangan yang langsung kita buat jadi gitu ya, nggak juga ya. Makanya proses itu memang kata orang sebuah proses itu kalau berhasil sebuah kenikmatan buat kita kalau udah berhasil. Iya, jadi gue ingat waktu kita masih ngekos bareng di Jalan Sepakat Taman Mini ya. Yeah. Satu kos itu kita berlima kalau nggak salah ya. Rame-rame. Lo, gua, Fitra, ya Surya, ada Erik sama Rijal ya. Sama Rijal. Nah itu nggak bakalan bisa lupa itu teman-teman. Kita susah seneng sama-sama. Kalau ada job, satu dapat job, bareng-bareng semuanya kayak gitu. Cuma seiring perkembangan zaman akhirnya kita punya kesibukan masing-masing. Bang Dekgam ini atau The King ini terus tetap mendalami dan mempopulerkan Ratu Jaru di sekolah-sekolah sampai akhirnya bisa mengajak teman-teman yang lain juga untuk mengajar. Nah itu punya trik khusus gak gitu dalam mengajar di sekolah atau sampai diterima di sekolah terus bisa mengajak teman-teman untuk ngajar di sekolah-sekolah di Jakarta? Kalau matrik khusus sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya latar belakang aku sebagai aku dibilang dulu belum dibilang seniman sih, misalnya masih sifatnya aku masih pekerja seni dulu. Aku masukin ke sekolah-sekolah sebenarnya memang agak sulit sih dulu kan masih ada orang gila-gila modern dance, masih gila cheers segala macam. Jadi untuk masuk ke kalangan pelajar-pelajar terutama anak-anak Jakarta untuk sebuah tarian tradisi yang orang masih bilang dulu kampungan, masih nggak oke banget katanya, agak sulit. Tapi ya itulah Jakarta. Kalau kita hanya diam kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita coba berusaha, kita terangkan, kita coba adakan rupanya ada sebuah kampus yang membuat sebuah kompetisi itu menjadi sebuah menarik simpati anak-anak pelajar eskul untuk bisa buat sebuah taruh eskul dan Ratu Jaru. Kalau berbicara King, kenapa orang berbicara nama aku King of Ratu Jaru? Aku nggak ada pernah menempelkan nama aku King of Ratu Jaru. Ada satu orang teman aku di Aceh dulu, aku nggak ceritain siapa orangnya. Dia menganggap aku, ada berapa orang kita berangkat ke Jakarta sebenarnya, ada 4 atau 5
Akhirnya pada bubar semua, pada nggak sanggup tinggal di Jakarta. Aku masih bertahan karena aku berpikir aku pulang pun nggak ada hasilnya kalau aku nggak punya kerjaan apa-apa. Akhirnya teman tuh, karena aku semangatnya, gigihnya, aku bisa aku bisa mengkreasikan sebuah tarian Aceh, Ratu Jaro. Akhirnya teman tuh menempelkanlah sebuah semacam penghargaan lah dari dia. Lu cocok, lu King of Ratu Jaro. Sampai sekarang nama itu masih menempel pada aku. Jadi aku nggak ada menjelaskan kalau aku King, tapi orang menjelaskan kalau aku King. Nah itu makanya itu sebuah istilahnya pencapaian yang dicapai oleh Bang Dekgam sebagai pekerja seni, atau bisa dikatakan seniman lah. Kalau pekerja seni dia tidak akan membuat sebuah karya, tapi kalau namanya seniman dia pasti punya karya. Biar bagaimanapun karya-karya beliau yang pertama kali yang gue lihat waktu itu adalah di Parade Tari tahun 2000 ya. Itu di Taman Mini Parade Tari daerah Nusantara tahun 2000. Beliau membawa komposisi tari saman itu dengan gaya baru. Ya kita mungkin teman-teman yang lain yang awam ya, yang di luar daripada kalangan seniman mengenalnya cuma saman. Saman itu pertama kali yang memperkenalkan di Jakarta adalah Pak Uki saat itu. Nah, Pak Uki termasuk ya senior-senior kita ya. Nah, dia mempopulerkan saman, tapi dikemas lagi sama Bang Dekgam ini menjadi konsep yang baru, yaitu Ratu Jaro atau Ratu Duk saat itu ya. Ratu Duk. Ratu Duk. Mungkin bisa diterjemahkan, itu kan bahasa Aceh tuh. Iya. Bahasa Indonesianya maksudnya apa gitu? Dulu gini nih, dulu kan masih orang berpikir di Jakarta saman itu menjadi sebuah tarian Aceh. Karena dulu belum di Jakarta sendiri belum ada tarian duduk selain tarian adalah namanya sebenarnya tarian Rampai Aceh yang dipopulerkan Pak Uki dan almarhum Pak Nurdin Daud. Sampai aku tahun 2000 di Jakarta, aku mendapat sebuah pekerjaan untuk garap sebuah tarian Parade Tari. Aku garap dengan pelatihku juga dulu di Aceh, namanya Pak Rijal. Dia mengambil konsep untuk berdirinya, untuk konsep duduknya aku yang ambil. Nah, dari situ aku berpikir, ini kayak bisa dibuatkan sebuah tarian duduk yang lebih bagus lagi dengan menggunakan alat musik Rapai. Jadi perbedaannya saman sebenarnya dengan tarian yang sekarang berkembang Ratu Jaro, yaitu kalau saman itu dari dataran tinggi Gayo, kalau Ratu Jaro itu menjadi sebuah pengembangan yang menggunakan Rapai. Dulu sempat juga kita buat semacam workshop, kita mengatasnamakan ini Ratu Sekat atau Ratu Du. Akhirnya kita berpikir Ratu Du juga udah ada di Aceh. Ratu Du tidak menggunakan Rapai, dia menyanyi. Ratu Sekat tidak menggunakan Rapai tapi menarikan perempuan. Jadi akhirnya kesepakatan teman-teman di Jakarta, yuk kita bikin sebuah judul yang baru yang memang tidak mengganggu kesenian dari daerah kita yang juga, aslinya. Nah, akhirnya karena terjadi pro dan kontra juga kayak Asian Games. Habis itu tapi sebuah kebenaran akan muncul belakangan. Pasti makanya. Tapi ya alhamdulillah juga dukungan teman-teman juga selama ini, teman-teman ya seniman-seniman yang selama ini kita bergabung itu menjadi buat penyemangat aku untuk membuat sebuah tarian ini bisa berkembang. Alhamdulillah juga sampai sekarang ya diakui, sampai Presiden Bapak Jokowi juga menjelaskan ini sebuah tarian bukan saman tapi Ratu Jaro. Sampai seorang RI 1 sampai sekarang udah mengucapkan tarian. Itulah sebuah pencapaian maksimal ya, paling tidak gitu dari teman-teman seniman Aceh. Nah, saat itu juga bicara SEA Games, gue juga sempat dengar istilahnya bahasanya ada perdebatan sengit juga di berita itu, di Facebook atau di TV tentang Denny Malik, hubungannya dengan Denny Malik gitu ya kan. Denny Malik, masalah penciptaan atau karya itu adalah karyanya beliau Denny Malik. Terus bukan disanggah tapi bukan penyanggah, pembenaran dibenarkan bahwa sesungguhnya seperti ini. Nah, itu bagaimana ceritanya? Itu kan lu sendiri nih yang menghadapi saat itu. Aku jelaskan masalah Asian Games. Asian Games kita memang dikumpulkan, akhirnya ada beberapa pelatih Ratu Jaro dikumpulkan pada satu tempat di daerah Mampang. Ada seorang supervisor dari Amerika, cewek, aku nggak tahu siapa namanya. Kayaknya dia latar belakang dari melihat sebuah tarian Aceh yang pernah kita buat di Taman Mini tahun 2015. Yang tari masal tuh ya, 6.600. Berangkat dari situlah si bule, si bule itu mengambil backgroundnya
Tapi itulah karena kita nggak tahu ya, kayak kita ini kan seniman-seniman yang memang bukan seniman intelektual, seniman emang seniman kampung, yang seniman hidup di daerah-daerah. Pokoknya intinya kita berkarya lah. Berkarya. Kita bukan seniman yang memang menjual budaya, tidak. Betul. Akhirnya Betul. aku nggak terlalu banyak bercerita. Denny Malik mengambil alih. Denny Malik bilang ini bukan tarian, tidak pure tari ini tarian Saman atau Ratu Jaro. Tapi aku bilang kalau Mas Denny memakai anak-anak di Jakarta, anak-anak Jakarta semua ternyata basicnya Ratu Jaro. Tapi tanpa sepengetahuan kami, kita bilang kalau kami tidak diajak semuanya, ada di kalangan lembaga kita nggak ikut. Jadi kesepakatan, karena kita nggak mau satu sakit semuanya ikut sakit. Jadi kalau memang mau diajak kita semua jadi kira, di saat itu terjadi miskomunikasi ya, lah. jadi kayaknya kita nggak diajak karena takutnya kalau kita diajak kali kita menonjol semua orang-orang Aceh di Jakarta. Jadi kita tahulah. Jadi akhirnya kita mengundur. Kita ambil dari segi baiknya aja. Alhamdulillah dengan adanya Asian Games, Ratu Jaro makin naik. Makin terangkat. Kalau kita ambil siapa yang salah siapa ya biarlah teman-teman yang tahu lah. Ya sebenarnya intinya kalau gue lihat sih di situ semuanya salah, semuanya benar ya. gitu. Dalam arti ini hanya miskomunikasi dari bahasa sih sebenarnya kan. Intinya kan sama-sama ingin memajukan budaya, seni dan budaya tradisional kita gitu. Nah, selanjutnya nih ya selama masa pandemi ini nih lagi kebetulan sekarang masih pandemi, masih ada COVID-19. Nah, lu selaku pengajar kan, sekolah diliburkan seperti itu. Terus teman-teman yang lain secara komunikasi setelah sekolah ini diliburkan berarti tidak ada kegiatan. Itu bagaimana lo dan teman-teman dari yang pengajar Ratu Jaro ini menghadapi ini gitu, menghadapi situasi ini gitu. berat memang sih ya. Kalau menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini sebenarnya kalau aku secara pribadi aku udah pernah ngerasain lebih parah dulu. Teman-teman tahu gimana kita kadang-kadang nggak bayar kontrakan, macam makan sehari kadang-kadang belum tentu ada sekali. Kalau beda sekarang 2020 menghadapi sebuah musibah besar ini, aku sudah berkeluarga. Aku harus berpikir anak, aku harus berpikir istriku segala macam. Aku yang sangat aku sayangkan teman-teman seniman Ratu Jaro yang memang tinggal di Jakarta, yang memang kayak kita bilang rezeki mereka memang dari tarian Ratu Jaro, dari ekskul Ratu Jaro. Tapi ya mudah-mudahan ini buat pelajaran lah. Tidak selamanya, aku pernah bilang sama teman-teman, tidak selamanya Ratu Jaro itu menjadi sebuah ladang hidup buat kamu. Kamu juga harus punya sampingan yang lain. Kalau udah sekarang kamu teriak, aku nggak dibayar segala macam, aku nggak ada ini, ya itu kamu harus siap banting. Karena kalau aku secara pribadi, aku udah pernah ngerasain sakitnya juga. Tahun 2000 aku sampai Jakarta. Jadi aku harapkan teman-teman tetap semangat. Saling komunikasi, jangan putus, saling memberi kabar. Ya mudah-mudahan pandemi ini bisa hilang cepatlah terutama di Jakarta. Iya karena gini mayoritas seniman tradisi ya khususnya dan pekerja seni di masa pandemik ini emang betul-betul tidak ada pemasukan toh, ya kan? Karena kita hidup dari show dari performance ya kan, dari kegiatan-kegiatan event. Sedangkan selama masa pandemi ini itu benar-benar habis sama sekali. Ya mungkin bagaimana pemerintah juga nanti punya, siapa tahu mereka punya bapak-bapak di atas sana lah ya, punya rencana bagaimana untuk bisa kembali menghidupkan seni budaya. Seniman-seniman juga bisa bekerja lagi. Harapan-harapannya ke depan tuh ya mungkin dari kita seniman berharap banget. Nah, sedangkan dari teman-teman Ratu Jaro sendiri, khususnya lo selaku The King of Ratu Jaro, harapan lo atau misalkan ke depannya ada rencana apa untuk entah membangun entah bagaimana, itu apa menurut lo? Semalam sebelum kita berbicara, mudah-mudahan memang ini kita berpikir masa transisi pandemi ini kan kita pikir masih panjang sebenarnya. Biarpun dikatakan Juni selesai, tapi kan masa-masa anak sekolah pun udah mulai belum tentu bisa melakukan ekskul. Kita udah mulai ada semacam pembelajaran secara teori tanpa praktek. Karena selama ini anak-anak Jakarta, terutama SMA Jakarta maupun Jabodetabek, Tangerang, Bandung segala macam, mereka hanya tahunya Ratu Jaro secara praktek, tapi mereka tidak tahu secara teori. Aku mudah-mudahan buat teman-teman, kalau masuk pelajaran tahun ajaran baru, mereka harus bisa menjadi seorang guru bukan hanya untuk praktek, tapi teori. Misalkan mengajarkan apa sih Ratu Jaro itu,
ini gerakannya apa sih maknanya? Jadi sebagai guru yang berdiri di depan kelas, anak-anak duduk tim Ratu Jaro. Jadi secara akademis ada pertanggungjawabannya secara teori. Jadi selama ini anak-anak banyak nggak tahu gimana akarnya Ratu Jaro, berangkat dari mana. Aku nggak merasa aku bilang, Bang Dega yang ciptain, bukan. Enggak, maksudnya gini, karena banyak anak-anak di saat dia nyanyi salam alaikum, dia tuh malah tersenyum, bukan malah dia menghormati. Itu udah salah dalam segi penampilan. Iya. Makanya buat teman-teman sekarang, lu jangan putus asa, ada saja jalan. Berarti tujuan ke depan tuh ada pembenahan dalam Segi teori. Berbicara, Nah. jangan hanya main gendang, merokok, pulang. Main gendang, terima uang, pulang. No. Akhirnya anak-anak hanya dapat praktek, tapi teori dia tidak tahu. Apa makna baju warna-warni, apa arti silangan, apa arti ikat kepala, Oh iya, kenapa iya. pakai ikat Iya, kepala. bagus tuh, bagus. Itu kan satu Makna, jam benar. makna. Jadi nanti kalau perlu praktek satu orang satu saja di depan, karena kan masih ada social distancing, nggak boleh saat bergabung. Ya lu teori aja, lu ngomong aja di depan. Ini tarian Ratu Jaro gini loh, Dek. Berangkarnya dari sini, Dek. Tarian Ratu ini, Dek. Ada grafik apa segala Aku macam. mengharapkan aku mengharapkan jadi aku mengharapkan teman-teman yang di luar Aceh juga bisa mempelajari tentang tari Aceh. Selama ini banyak juga pelatih yang bukan orang Aceh, tapi dia hanya tahu kulitnya saja, tapi dia tahu isinya. Nah, sekarang mulai ini besok ke depan lu bisa masukkan sebuah pelajaran menjadi sebuah teori, bukan hanya praktik. Jadi jangan takut, jangan menyerah. Ada yang teman bilang, oh ini Dega ini sampai Desember kayak kita harus pulang kampung nih, ada lu kerja. Jangan, lu Tetap harus semangat. fight, lu harus fight, hidup lu harus fight. Kalau memang lu nggak punya apa segala macam, banyak teman-teman yang akan bisa membantu, ya hanya sekedar bisa bantu. Ya gue ingat waktu kita masih ngekos bareng dulu di Sepakat. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita mau ada dapat job ya kan. Dan gue jujur gue bukan penari, gue basic gue memang di musik. Itu dipaksa oleh beliau untuk belajar tari Ratu Jaro saat itu. Ya. Dan itu sampai jujur ya kan, sakit loh, dengkul kita sakit banget bro, sakit banget. Karena kan kita duduknya itu harus apa namanya bersimpu dengan lutut kan, dan itu bergerak. Nah itu yang kita salut dari teman-teman yang belajar Ratu Jaro itu. Kalau nggak ada semangat, merasakan sakit seperti itu akan sebentar. Dan alhamdulillah pencapaian beliau ini pengalamannya keliling Eropa, Amerika, Asia, jangan tanya lah. Cuma kutub selatan sama kutub utara yang beliau belum nih, ya kan? Makanya tolong di applause dari teman-teman gitu ya kan. Bagaimana kita memajukan seni dan budaya tradisional seperti itu kan. Nah, ada satu lagi yang gue pengen tanya. Tari Saman itu kan berawalnya cuma gerak ya, dengan vokal, ya dengan nyanyian. Sekarang kan Ratu Jaro itu menggunakan alat musik. Ya. Itu bisa perkembangannya bisa mempadukan itu dasarnya apa seperti itu? Ya, jadi gini. Bagi kita orang Aceh nih, Aceh pesisir, kayak aku nih Aceh pesisir. Dulu kalau kita ngajak nari itu saman namanya. Tapi bagi orang Gayo itu sebuah tarian mereka. Jadi kenapa aku bisa kenapa aku berpikir untuk bisa membuat sebuah Ratu Jaro? Aku berpikir Aceh banyak banget tarian duduk, bukan hanya satu. Ada Rape Geleng, Rate Mensekat, Liko Pulo, Ratu Duk, ya kan? Ada Ratu Talo, ada Zikir Anggu, banyak lah. Aku berpikir semua hampir rata tidak berkembang. Kenapa nggak dibikin sebuah penampilan yang memang energik? Ya aku berpikir aku pernah punya basic main gendang, main rapai, aku punya basic tarian duduk, aku coba kolaborasiin. Alhamdulillah di Jakarta anak-anaknya karena udah terlalu boring kali dengan tarian-tarian yang memang mereka pikir modern yang nggak atau apa, akhirnya tertarik. Sedangkan rapai itu sendiri ada tariannya kan? Ada Rapai Geleng namanya. Makanya dalam tarian Ratu Jaro juga ada gerakan Rapai Geleng. Oh gitu. Makanya memadu padankan. Ya, makanya aku nggak bilang. Jadi aku sering bilang mau aku diwawancara di Kick Andy juga aku ngomongin Ratu Jaro merupakan perpaduan ada beberapa tarian Aceh yang ada di yang Aceh yang kita coba mengkolaborasikan. Dikemas sedemikian rupa. Jadi kalau orang bilang ini kok ada Rapai Geleng ya, memang aku kolaborasikan. Kok ada Rate Mensekat? Ya memang ada. Kok ada Liko Pulo? Dan itu apa dengan harus pakai bahasa Aceh, apa tidak bisa pakai bahasa Indonesia misalkan? Satu nih. Kedua, haruskah dengan apa namanya dengan salam-salam yang bernuansa Islami seperti itu? Ya, yang nggak boleh cuman gini.
Karena di Jakarta kan konsumsinya tari Ratu Jaro ini kan sebuah kompetisi. Iya. Lebih banyak ke kompetisi dibanding untuk perform pertunjukan. Kalau perform pertunjukan pakai bahasa Inggris kayak bahasa Minang, sah saja. Yang penting dia kan tetap Aceh bajunya. Oh gitu. Dengan sebenarnya tidak ada patokan seharusnya, cuma kan tetap jangan meninggalkan akarnya kan. Ya kan kreativitas siapa orang yang nggak makanya aku bilang sama teman-teman, lo berkreativitaslah semampu lo. Jangan hanya sekedar duduk dan duduk. Karena kreativitas itu akan membuat lo maju. Iya betul. Satu yang tadi masalah yang bahasa. Yang kedua, kepala kantor aku pernah terbersit ini karena musibah, kita mencoba mengkolaborasikan semua anak-anak kedutaan yang ada di Jakarta untuk menarikan Ratu Jaro. Dari Afrika, China, Jerman, kan semua orang tuh kita jadiin satu. Itu baru namanya diplomasi budaya. Ya benar. Kalau yang kita nari, aku berpikir pernah teman ngomong, pernah aku dulu berangkat ke luar negeri. Temanku mengkritik aku, Gam, lu berangkat ke luar negeri, lu keluar itu bukan diplomasi budaya. Dia katakan, kenapa? Karena aku udah mengenalkan. Salah. Kalau anak bule yang menari di sana, lu nari, dia lihat, lu lihat dia nari Ratu Jaro, ada anak China menari Ratu Jaro, itu baru namanya diplomasi budaya yang jelas. Betul. Kalau kita datang, kita bukan diplomasi. Benar. Jadi kalau mereka yang menarikan, berarti diplomasi kita selesai. Benar dia. Kita kalau misalkan cuma keluar, kita pertunjukan dalam bentuk folklore atau segala macam, itu misi hanya memperkenalkan jatuhnya memperkenalkan, tidak ada diplomasi budaya. Diplomasi. Jadi gue berpikir gitu. Gue juga berpikir begini, bisa nggak sih teman-teman dari Ratu Jaro ini membuat satu bentuk baru dari Ratu Jaro ini? Kan selama ini Ratu Jaro itu berbasicnya Ratu Duk duduk. Kenapa nggak dibuat sambil berdiri misalnya? Dengan pola-pola lantai seperti yang pernah gua tahu itu ada tarian sedati di Aceh. Itu kan berdiri tuh. Itu juga indah banget gitu. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Atau apa belum? Apa mau ada rencana seperti itu? Kita gini, kembali lagi kaidah-kaidah orang Aceh. Orang Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai adat ya. Adat di mana wanita Aceh itu tidak boleh melebihi dari kalau dia sudah berkeluarga dari suaminya. Aku berpikir kayaknya akan ada, tapi butuh waktu ya. Karena Ratu Jaro sendiri butuh waktu 20 tahun nih untuk bisa populer sekarang kan. Sampai bisa diterima. Sampai bisa diterima. Benar. Nggak kayak kita beli kacang goreng. Tapi itulah kadang-kadang ada orang yang buat tentu itu bisa populer. Karena pasti ada kontradiksi. Ya, kalau orang lihat gimana kehidupan kita dulu ngontrak, gimana kita mengenalkan, kita naik bus, tumpang, lompat sana, lompat sini. Nggak terpikir sekarang kita terima hasilnya, teman-teman tanpa sadari menerima dari hasil-hasil belajar ini kan, ibaratnya. Sampai yang teman-teman di luar daripada Aceh sendiri sekarang banyak yang mendapat rezeki, mengajar, ya ada rezeki sedikit-sedikit, mereka ada bisa menghidupi keluarga, dia bisa ya ibaratnya dia tidak serba kekurangan. Inilah cobaan tahun 2020 ini. Di bulan ini kita mendapat cobaan dari Allah. Apakah kita siap menghadapi cobaan ini? Sebenarnya sih gue berpikir bahwa pandemi ini saatnya kita bersyukur, gitu loh. Saatnya kita bersyukur kepada Allah. Sorry nih, jadi lampunya mati-mati hidup. Biasa pakai HP bro. Jadi kalau gue bentar. Oke. Jadi gue berharap berpikir bahwa di masa pandemi ini saatnya kita bersyukur. Ya, mawas diri lah, introspeksi diri. Dan mungkin ini kita diperingati supaya lo selama ini kita udah berkegiatan, ngumpulin duit banyak lah teman-teman nih ya kan yang seniman. Dia tahulah seniman kan tidak ada gaji tetap gitu ya kan. Harusnya kita menyimpan. Nah, banyak teman-teman termasuk gua juga sendiri sebenarnya kurang peduli dengan saving money ini gitu loh. Jadi akhirnya ketika terjadi masa pandemi ini agak kocar-kacir juga gitu. Ya kan? Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan atau buat teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman yang bergerak di Ratu Jaro ini dalam kedepannya bagaimana? Aku nggak munafik, aku nggak mau munafik, aku juga terimbas juga dengan kondisi saat ini. Jadi tapi aku berkata kita mencoba ya jalan satu-satunya itulah introspeksi diri kayak tadi lo bilang. Kita coba belajar sabar. Aku sering banget buat di postingan aku
Mudah-mudahan ini menjadi sebuah yang indah di kemudian hari buat kita Amin. terima. Amin, Jadi, amin, amin. Jangan kita menghujat siapa saja, jangan kita bilang ini si A salah, si B salah. Tapi kalau lo bisa menghadapi suasana ini, berarti lo seorang Yang entahlah, berhasil lah. hebat lah. Berarti udah termasuk selesai dalam ujian yang Allah berikan. Ya. Jadi teman-teman, itu salah satu pembahasan kita sama Bang Degam malam ini, King of Rato Jaro. Tapi jangan lupa, nanti kita hadirkan juga video-video beliau sewaktu performs di luar negeri, beliau mengajar di sekolah-sekolah. Jadikanlah semua ini pengalaman yang beliau capai menjadi pelajaran, menjadi semangat buat teman-teman, dan bisa mendorong kita juga saling menyemangati antara seniman. Jadi bukan saatnya lagi, oh lo hebat, gua nggak hebat, atau gua hebat, lo nggak hebat. Nggak begitu bro, ya kan? Kita harus sama-sama saling dukung, saling menyemangati. Satu untuk semua, semua untuk satu, ya kan? Sampai jumpa lagi dengan kami dari Ngobarman. Mungkin ada kata-kata terakhir? Jangan lupa subscribe ya, ini Ngobarman. Buat adik-adik yang pecinta Rato Jaro, pencinta Rato Jaro maupun pelajar-pelajar se-Indonesia yang cinta tentang Rato Jaro, tolong di subscribe di acara Ngobarman. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ngobarman, ngobrol bareng seniman. Sampai jumpa.